Romo, ada pertanyaan berikutnya dari saudara Engustiani Halim. Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia? Seperti pada saat sedih, roh penghibur. Terus ada berapa banyak bentuknya? Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, apa bedanya roh dan jiwa? Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kita kembali ke teks yang tadi dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4. Itu dikatakan bahwa tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini masih berhubungan. Sederhananya begini, bahwa api itu dapat berfungsi sebagai penerang dan memberi terang di saat kita mengalami kegelapan. Demikian juga dengan Roh Kudus, dia punya peran, dia hadir untuk memimpin dan menerangi langkah hidup setiap orang yang percaya, supaya apa? Supaya kita tidak tersandung dan jatuh. Itu sederhananya seperti itu ya. Tetapi hati-hati bahwa api juga bisa membakar dan menghanguskan. Kita ingat apa yang terjadi pada Nadab dan Abihu ya dalam kisah di kitab Imamat. Itu oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, yaitu mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan dengan api asing yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan mereka berdua. Nah, mereka dua mati di hadapan Tuhan sendiri. Artinya api juga bisa menghanguskan. Nah, Tuhan itu juga sekaligus adalah api yang menghanguskan. Tadi kita sudah mengatakan bahwa ketika kita menemukan diri kita dalam kondisi yang tidak benar, yang jauh dari jalan Tuhan, maka bersiaplah untuk dihanguskan oleh api dari Tuhan. Api juga berfungsi untuk memberi kehangatan. Ya. Jadi kalau kehidupan rumah tangga kita sedang mengalami kebekuan, mengalami kelesuan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, undanglah, izinkanlah Roh Kudus itu hadir dan dia berkarya di sana. Maka ia akan memberikan kehangatan. Dia memulihkan keadaan keluarga kita. Disitulah Roh Kudus berperan penting dalam keluarga kita. Nah, Roh Kudus juga adalah api yang menyucikan dan memurnikan. Ya, seperti emas yang sedang dilebur di dalam perapian, semua kotoran itu dibersihkan atau dipisahkan oleh api sehingga bisa menghasilkan emas yang murni. Demikian juga hidup kita manusia dilebur di dalam api supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang murni, yang suci kembali di hadapan Tuhan sendiri. Nah, itulah sebetulnya pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa yang kadang-kadang tanpa kita sadari. Ketika kita membuka hati, ketika kita memberi diri untuk dibentuk dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia akan semakin memurnikan hidup kita sehingga kita makin berkenan kepada Tuhan. Kita semakin layak, semakin pantas, semakin murni di hadapan Tuhan. Dan sekeras apapun karakter seseorang, sekeras apapun kemauan seseorang, Roh Kudus bisa mengubah dan melembutkannya. Karena apa? Roh Kudus itu katakanlah menembus ruang dan waktu ya. Nah, saat para murid mengalami lawatan Roh Kudus, kunjungan Roh Kudus, nampak di atas mereka lihat seperti nyala api. Inilah api Roh Kudus yang sanggup membakar, melenyapkan segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlaku sembarangan dalam hidup kita setiap hari dalam pemimpin kita kepada Tuhan. Dan di saat kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, ia akan menjadi tiang api yang memimpin hidup kita kepada jalan yang benar. Dan bersama dengan Roh Kudus, kita akan menemukan bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Nah, pertanyaan berikut tadi adalah perbedaan antara roh dan jiwa. Nah, ini kalau kita membuka dalam kamus ya, itu ditulis di sana dua kata yang berbeda, jiwa dan roh, tetapi sebetulnya punya makna yang sama ya. Kalau kita melihat kata jiwa, menurut kamus dikatakan bahwa jiwa artinya roh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang itu hidup, nyawa seseorang. Dan yang kedua, seluruh kehidupan batin manusia, ada perasaan, pikiran, angan-angan, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Nah, sementara roh itu didefinisikan sebagai sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan oleh Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan.
adanya. Dia bisa hidup, dia bisa bernyawa karena roh. Nah, jiwa atau roh adalah dua hal yang sebetulnya kita bisa pahami bahwa dua hal ini sama ya. Dari bahasa Sanskerta, jiwa atau jiva ya, itu artinya benih kehidupan. Dalam berbagai filsafat atau agama itu dikatakan bahwa jiwa itu menjadi bagian yang bukan jasmani atau imaterial, yang non material, bukan materi dari seseorang. Nah, biasanya jiwa itu mencakup tadi saya katakan pikiran, perasaan seseorang atau kepribadian seseorang. Itu disinonimkan dengan roh dan akal budi. Nah, dalam teologi juga sebetulnya kita percaya bahwa hidup kita atau hidup manusia ketika dia meninggal itu secara fisik badannya mati, tetapi jiwanya kembali kepada Tuhan yang menciptakan jiwa itu sendiri. Nah, dalam beberapa budaya juga sebetulnya dikatakan bahwa benda-benda mati juga memiliki jiwa. Ya, ada kepercayaan animisme dan lain-lain. Sebetulnya sekali lagi penggunaan istilah jiwa dan roh itu seringkali sama ya, meskipun kata yang pertama jiwa itu lebih sering berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, ya keduniaan. Sementara kata yang kedua, roh, itu lebih berhubungan dengan Tuhan sendiri. Baik Romo Herman, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan terpilih dari sahabat 3 Minute Way. Nah, sebelum kita berpisah, Romo, apa yang ingin disampaikan untuk para sahabat 3 Minute Way? Baik, Inge dan para sahabat 3 Minute Way dimanapun Anda berada, saya mau katakan satu hal bahwa saya sendiri itu adalah seorang atau salah satu pencinta penikmat program ini ya. Dan bagi saya pribadi ini sangat bermanfaat dengan berbagai macam katekese dan pendalaman iman yang tersaji dengan menarik dan dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Cocok untuk disimak oleh berbagai macam kalangan. Nah, karena itu saya berterima kasih kepada tim 3 Minute Way, Inge dan teman-teman. Ya, semoga program ini terus berlanjut untuk mengimbangi hal-hal yang katakanlah semakin menggoncang iman kita dalam dunia dewasa ini. Dan kepada semua sahabatku dimanapun berada, para penikmat program luar biasa ini, tetap semangat, percaya pada kekuatan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang tadi kita sudah bahas panjang lebar. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Ingat sekali lagi, Dia sudah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Salam dan berkat. Terima kasih banyak Romo Herman, dan para sahabat juga jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube dari Romo Herman, ada di link description di bawah ini. Baik para sahabat, kita ketemu lagi di video minggu depan. Salam, Tuhan memberkati kita semua.